Perkenalkan, nama saya Alia Nafisa Maulana dengan NIM 121125110086. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang jawaban saya dari soal yang sudah diberikan dalam mata kuliah Komunikasi Organisasi. Yang pertama, ada tentang keputusan Nawat yang klarifikasi secara live melalui Instagram dan Facebook. Menurut saya, keputusannya yang melakukan klarifikasi secara live melalui media sosial merupakan tindakan yang kurang tepat. Juga karena kesalahannya yang menunda pernyataan lebih dari 12 jam, yaitu selama 24 jam, membuat narasi buruk tentangnya berkembang di media sosial, sehingga keadaan semakin kritis dan kompleks. Keputusannya yang menggunakan siaran langsung untuk klarifikasi terkesan sangat tidak formal, terburu-buru, dan juga emosional. Dalam keadaannya yang sedang kritis, seharusnya Nawat lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, seperti membuka ruang dialog secara tertutup untuk meminta maaf kepada pihak yang dirugikan, juga melakukan klarifikasi formal kepada publik agar meredam amarah publik dan pihak yang dirugikan pun merasa dihargai. Selanjutnya, menurut saya, mengapa tindakan klarifikasi Nawat secara siaran langsung tidak tepat? Yang pertama, karena siaran langsung bersifat spontan, sehingga beresiko untuk salah bicara lagi yang akan memperburuk keadaannya dan citranya. Yang kedua, dalam skala internasional, melakukan tindakan klarifikasi di media sosial kurang profesional. Idealnya dilakukan melalui konferensi pers resmi atau pernyataan tertulis bersama Miss Universe Organization atau MUO agar lebih formal juga terkoordinasi. Selanjutnya, saluran vertikal yang seharusnya digunakan Nawat untuk menyelesaikan masalah promosi secara efektif dan etis. Yang pertama ada saluran vertikal dari bawah ke atas. Contohnya yang pertama yang bisa saya berikan, solusi komunikasi vertikal ke atas, menyampaikan klarifikasi laporan kepada otoritas yang lebih tinggi, yaitu MUO, sesuai dengan faktanya, dan juga melakukan permintaan maaf tertulis yang sesuai dengan panduan dari lembaganya. Selanjutnya ada saluran vertikal dari atas ke bawah, yang seharusnya digunakan Nawat untuk menyelesaikan masalahnya dalam promosi ini. Contohnya ada menyampaikan permintaan maaf secara langsung dengan tulus kepada Miss Meksiko dan kontestan lainnya secara tertutup seperti pertemuan resmi antara pihak atas dan pihak bawah yang dirugikan. Yang kedua, ada memberikan arahan kepada tim agar menjaga etika dalam berkomunikasi. Selanjutnya, soal yang nomor 2, etika dan tone kepemimpinan. Ketika seseorang memimpin mengucapkan kata-kata yang bersifat merendahkan, menyalahkan, atau menghina, dampaknya tidak hanya terasa pada individu yang menjadi sasarannya, tetapi juga menyeluruh seluruh ekosistem organisasi, termasuk moral, motivasi, martabat, dan stakeholder. Dampak terhadap moral yang pertama ada menurunkan rasa kepercayaan diri individu yang diserang secara verbal. Yang kedua, menciptakan iklim ketakutan dan kecemasan di antara anggota tim dan peserta lainnya karena mereka khawatir bisa menjadi target yang berikutnya. Dalam kasus ini, Nawat menyebut Miss Meksiko bodoh sehingga para
kontestan lainnya kehilangan rasa aman psikologi dan akhirnya melakukan walkout sebagai bentuk solidaritas moral. Dampak yang selanjutnya terhadap motivasi. Anggota organisasi akan lebih memilih diam atau menarik diri dari kontribusi secara kreatif. Pada konteks Miss Universe ini, tindakan ini dapat mencoreng semangat empowerment of women yang menjadi nilai dari ajang kompetisi ini. Yang selanjutnya ada dampak terhadap martabat stakeholder. Ucapan merendahkan publik dari seorang pemimpin melukai martabat pribadi dan profesional pihak yang dituju, yaitu Fatimah. Hal ini juga termasuk Hal ini juga merusak citra organisasi di mata publik, sponsor, dan audiens internasional. Stakeholder dapat kehilangan respect terhadap kepemimpinan dan muncul krisis reputasi. Kaitannya dengan prinsip komunikasi kepemimpinan yang inklusif itu ada 4. Yang pertama, dalam prinsip komunikasi kepemimpinan yang inklusif ada menghargai keberagaman atau respect for diversity. Dalam kasus ini, Nawat tidak menghargai keberagamannya. Dan yang kedua, dalam prinsip komunikasi kepemimpinan yang inklusif ada mendengarkan secara empatik atau empathy and active listening. Yang ketiga, membangun rasa aman dan psychological safety. Yang keempat, ada menggunakan bahasa yang menghargai atau respectful communication. Dalam kasus Nawat tadi, tindakannya bertolak belakang dengan prinsip komunikasi inklusif karena ia tidak menunjukkan empati, dia menggunakan bahasa yang bernada personal dan ofensif di ruang publik. Ia gagal menciptakan lingkungan komunikasi yang aman dan saling menghargai. Yang ketiga, aksi walkout dari para finalis Miss Universe merupakan bentuk dari komunikasi bottom up yang disampaikan secara non-verbal sebagai protes terhadap perilaku yang tidak etis pemimpin acara, yaitu Nawat. Tindakan ini menjadi saluran feedback yang efektif karena mampu menyampaikan pesan ketidaksetujuan secara kolektif, kuat secara simbolik, dan tanpa konfrontasi langsung. Melalui aksi tersebut, para finalis menegaskan tuntutan mereka atas lingkungan yang menghargai martabat, etika, dan kesetaraan, sekaligus mengirim pesan tegas kepada manajemen MUO bahwa kepemimpinan yang merendahkan tidak dapat diterima dalam organisasi yang menjunjung profesionalisme dan penghormatan terhadap perempuan, yaitu acara Miss Universe ini. Gitu. Mungkin segitu saja jawaban yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam video ini maupun dalam jawaban saya. Saya harap penjelasan dari saya bisa difahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.